Yesus adalah jawaban. Wow, hari ini kita bertemu kembali. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana dunia kerja dan bagaimana kita menjadi berkat di dunia kerja. Karena seringkali kita bekerja di tempat yang kita sendiri tidak senang dengan pemimpin kita. Lewat masalah, lewat caranya, lewat gestur tubuhnya, mungkin perkataan-perkataannya, dan membuat kita nggak nyaman untuk dipimpin oleh dia. Sesungguhnya bahkan ada banyak problem-problem. Tapi gimana caranya untuk saya bisa tetap ada dan menjadi berkat di pemimpin yang tidak sama sekali saya sukai? Apakah sebaiknya saya keluar kerja saja? Ataukah saya terus mencari pemimpin-pemimpin yang ideal menurut saya? Apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Atau solusi seperti apa yang harus saya miliki? Karena di bawah kepemimpinan seseorang yang tidak nyaman buat hati saya, itu akan membuat respon juga tidak nyaman. Nah, itu pertanyaan yang sering kali terjadi. Dan bahkan seringkali seperti ini, gimana sih saya bisa mentaati pemimpin yang hati saya sendiri bertolak belakang gitu? Kayaknya pemimpin ini tidak ideal, tapi saya butuh pekerjaan ini. Dan ya, pekerjaan ini menghasilkan buat saya. Tapi kok pemimpinnya seperti itu? Saudara, hari ini kita akan coba melihat problem-problem itu. Bahkan kalau kita ingin nyambung, ada banyak hal yang tidak kita sukai ketika kita ada di dunia kerja. Apakah itu Tuhan memang rancangkan keadaan seperti itu? Apa sih gunanya buat saya? Rasanya pengen lari dari pemimpinnya seperti itu. Kok rasanya bahkan Tuhan itu tidak adil ketika saya ada di pemimpin seperti itu? Apa sih maksudmu Tuhan? Ini yang seringkali kita keluhkan, yang saya seringkali dengar di dunia kerja. Dan kebanyakan orang kemudian kita mempersalahkan pemimpinnya. Ya, mungkin benar. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa apa yang firman Tuhan katakan. Ibrani 13 ayat 17 bicara seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. What? Apa yang Tuhan katakan? Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Padahal dia pemimpin gak baik loh. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Apa saya gak salah dengar nih? Dan dikatakan tunduklah kepada mereka. Tuhan, kok tunduk lagi sama mereka? Aduh, rasanya tunduk itu gak enak. Kalau dia baik, ya saya mau tunduk. Tapi masalahnya dia pemimpin yang bukan pemimpin yang baik. Kalau dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia mungkin saya bisa tunduk. Tapi masalahnya dia pemimpin yang tidak baik. Disuruh saya tunduk gak mungkin. Ini respon setiap orang. Kita lanjutkan ayatnya, dia berkata, sebagaimana orang-orang harus bertanggung jawab atasnya. Dan ternyata pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Sekalipun dia pemimpin yang tidak baik ternyata. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan berkeluh kesah. Karena hal itu tidak akan membawa keuntungan baginya. Wow, luar biasa. Ada sebuah contoh, yaitu Daud dipimpin hari itu miliki seorang raja. Yang namanya siapa? Saul. Saudara bisa bayangkan, Daud sudah memenangkan peperangan melawan Goliat. Dan kemudian Daud diulu-ulukan. Daud memenangkan berlaksa-laksa. Dan Saul menangkan beribu-ribu. Saul marah, jengkel. Kok kenapa Daud dipuji-puji? Dan pemimpin seperti ini, saudara tahu, sekali dia diundang datang ke kerajaan, dan kemudian yang terjadi, ini yang terjadi. Daud mendoakan Saul yang lagi kesurupan. Tapi sebelum dia mendoakan, dia menombak Daud. Hampir Daud terbunuh, saudara. Tapi firman Tuhan berkata apa? Daud tetap bermain kecapi sampai roh jahat pada Saul itu undur. Daud tetap tunduk, Daud tetap melayani, Daud tetap mengasihi. Nah, ini yang harus kita mungkin lihat ya. Karena apa sih maksud Tuhan? Kenapa Daud mengalami pemimpin yang seperti itu? Ternyata
ada banyak berkat Tuhan. Hari ini, saudara mari lihat bahwa bagian dari rencana Tuhan adalah kau punya pemimpin yang tidak sesuai keinginanmu. Dan itulah mengajar saudara untuk belajar taat dan tunduk. Taat adalah bukan karena sesuai keinginan kita, tapi taat dibentuk dari karakter. Karena kita tidak sesuai, tapi kita belajar untuk mentaati. Kita belajar untuk mengerti. Kita belajar untuk memahami pemimpin kita. Karena Anda akan menjadi pemimpin yang jauh lebih besar. Gitu. Saudara bisa bayangkan, Daud berkali-kali disuruh oleh Saul untuk pergi berperang sebenarnya. Dengan harapan daripada Saul adalah Daud mengalami kekalahan. Tetapi yang luar biasa, sesulit apapun tugas yang diberikan oleh Daud, Daud bisa menyelesaikannya. Wah, itu luar biasa. Bahkan berkali-kali Saul dengan jelas ingin membunuh Daud. Karena Saul cemburu kepada Daud. Yang Daud itu, wah, apa ya saudara, kalau seperti sekarang itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan yang lebih luar biasa adalah bukan karena kemenangan Daud, tetapi cara Daud untuk bertumbuh di dalam keadaan yang tidak baik ini. Saya melihat saudara bahwa pemimpin-pemimpin yang hebat adalah selalu awalnya dia di dalam keadaan kondisi yang tidak baik, tetapi dia bisa lahir dari kondisi pemimpin yang tidak baik itu, supaya menjadikan dia pemimpin yang lebih baik, supaya dia tidak berlaku seperti itu. Itulah sebenarnya tujuannya. Bahkan lebih dari itu, Daud menjadi punya karakter. Anda bisa bayangkan, kemudian di tengah-tengah dia pelarian, dan dia pergi ke Gua Adulam. Yang dia temukan apa saudara? Orang-orang buangan, orang-orang yang berlari, orang-orang yang punya banyak hutang, orang-orang punya banyak masalah, yang diusir dari negerinya, diusir dari kampungnya, diusir dari keluarganya. Dan ada 300 orang di sana. Dan Daud pergi ke sana di tengah-tengah pelarian itu. Dan lihat saudara, karena Daud sudah mengalami proses seperti itu, dan Daud sudah belajar, jadi pemimpin itu gak bisa seperti ini, seperti Saul. Sehingga Daud sudah punya role model memimpin itu seperti apa. Sehingga dia menjadikan 300 orang dari yang gagal menjadi 300 orang yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin, panglima-panglima, orang-orang yang berhasil, yang dulunya adalah orang-orang buangan. Saya berdoa Anda bukannya terpuruk, tapi saya mau berkata, Anda menjadi bagian orang yang seperti Daud, akan menjadi pemimpin yang akan mengkader orang-orang yang luar biasa. Jadi tetaplah Anda dalam keadaan seperti itu. Belajarlah. Saudara, bagaimana menghadapi pemimpin yang toksin seperti Saul? Hari-hari ini, wah, itu mengganggu karena itu menjadi racun. Ternyata bergantung pada kita. Apakah kita ingin menjadikan berkat atau menjadi racun? Saya berdoa bahwa Saul-Saul di sekitar Anda tidak membuat Anda menjadi racun atau racunnya terimpas ke saudara, tapi Anda justru menjadi berkat bagi mereka. Berkat bagi banyak orang. Karena Anda sedang dibentuk seperti mutiara. Karaktermu itu saudara, itu yang mahal. Karakter Daud itu yang luar biasa. Sehingga Tuhan berkata apa? Aku mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Dia bukannya benci kepada Saul, bukannya hendak membunuh Saul, padahal Saul membunuh dia. Daud pernah berkali-kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan orang-orang sekitarnya berkata Saul harusnya dibunuh oleh Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Dia tahu firman, jangan menjamah orang yang diurapi. Biarlah Tuhan menjadi hakim antara aku dan dia. Wow, ini yang luar biasa saudara. Kalau engkau punya hati seperti itu, engkau akan memimpin banyak orang. Dan engkau akan membawa menjadi role model pemimpin yang luar biasa. Dan engkau akan diciptakan Tuhan menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Daud
sungguh-sungguh lahir dari proses dan pembentukan Tuhan. Dan Daud sungguh-sungguh adalah sebuah role model, contoh yang Tuhan buat di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku berkenan loh atas hidup Daud. Saudara juga akan berkenan atas hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami proses itu dan menerimanya. Apa hasilnya setelah Daud mengalami proses? Dia sabar, dia menjadi lembut, dia menjadi orang yang bisa memahami orang lain, karena dia sudah mengalami proses itu. Saudara bisa bayangkan, seandainya Daud tidak mengalami proses pemimpin seperti Saul, dapatkah dia kemudian berlatih untuk menghadapi 300 orang buangan di Gua Adulam? Saya rasa nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Tapi Daud menjadi pemimpin yang luar biasa oleh karena prosesnya yang luar biasa dan menghasilkan Daud orang yang bijaksana, orang yang punya pengertian, belas kasihan, dan bisa memahami karakter orang. Bahkan dia menjadi orang yang menciptakan dari orang-orang yang sampah menjadi pahlawan-pahlawan di tangan Daud. Saudara yang terkasih, situasi kadang-kadang tidak mengenakan, tapi Tuhan mengubah situasi yang tidak mengenakan bukan dalam waktu sekejap, tetapi Dia membentukmu untuk menghadapi situasi itu, agar engkau belajar tidak memberikan situasi yang sama kepada orang lain, tetapi engkau mendidik orang menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, karena engkau sudah pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dunia ini, bahkan di dunia kerja. Seringkali kita mengalami itu, saudara. Tapi yang saya lihat adalah banyak orang yang lari ketika hal itu terjadi. Tapi kita belajar dari Daud, bahwa Daud itu sungguh-sungguh menempatkan dirinya pada proses dan menghasilkan dia pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin yang mengubah orang-orang yang sampah di Gua Adulam ini menjadi panglima-panglima. Bahkan kerajaan Daud itu dikenal oleh karena panglima-panglima. Siapa mereka? Orang-orang di Gua Adulam, saudara, yang dulunya orang-orang yang gagal. Saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami pemimpin yang toksik, jangan lari. Belajarlah di sana sampai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, dan engkau akan menjadi pemimpin yang luar biasa, karena engkau akan memimpin banyak orang. Saudara, kita melihat kehidupan Yesus. Ketika Yesus melayani orang-orang, bukan orang lain membalasnya dengan hal yang baik. Bahkan tidak sedikit dia diproses, diludahi, dia difitnah, dia dilempar batu, bahkan ketika disalib dia ditombak, disalibkan. Saudara, ada banyak hal yang tidak mengenakan, padahal dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus memberi teladan buat kita, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi setiap orang, dan tidak pernah mereka menghakimi orang-orang yang bersalah. Karena ini tujuan Tuhan, saudara, yaitu mengubah orang untuk mengenal Tuhan. Kalau Anda mengalami proses, engkau seperti mutiara yang sedang dipoles, seperti berlian yang sedang dikat sisi demi sisi. Tentu tidak enak, tetapi itu bukan hal yang merugikan, saudara. Itu hal yang menguntungkan, karena engkau akan menjadi berlian permata yang sangat berkualitas. Semakin banyak potongannya, semakin berkilau Anda, semakin Anda jadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, you ready? Bahwa hari ini engkau akan diciptakan menjadi pemimpin. Tetap semangat, tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu di bawah kontrol Tuhan. Bahwa pemimpin yang Anda sedang hadapi, sekalipun pemimpin itu tidak sesuai dengan keinginanmu, bahkan dia toksik, taulah, percayalah bahwa itu dari Tuhan. Dan belajarlah untuk mentaati dan menundukkan. Belajarlah untuk punya hikmat berbicara dan menghadapi orang yang seperti itu. Engkau akan menjadi pribadi yang kaya, dan bahkan engkau akan diciptakan Tuhan menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang dipakai dengan skup yang jauh lebih besar, seperti Daud. Saul digantikan dengan Daud, dan Daud menjadi pemimpin yang bukannya dikenal di Israel, tapi dikenal seluruh dunia
dan dia menjadi berkat. Yesus adalah jawaban bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya. God bless. Tuhan memberkati.